Empat tokoh berhasil mewarnai sejarah peradaban manusia melalui temuan di bidang fisika, teknik sipil, biologi, dan pertahanan. Namun, belakangan empat tokoh ini mengaku menyesal, karena temuan mereka juga menyebabkan kerusakan dan tewasnya ratusan ribu orang. Berikut perjalanan Robert Oppenheimer yang dikenal sebagai Bapak Bom Atom. Mikhail Kalashnikov, sang penemu senapan serbu AK-47. Alfred Nobel yang menemukan dinamit, dan Arthur Galston, yang hasil penelitiannya dipakai untuk membuat senjata perang agen oranye. Oppenheimer mengatakan, tangannya berlumuran darah, dan Kalashnikov di masa-masa akhir kehidupannya, sangat menyesalkan senapan AK-47 menjadi penyebab tewasnya banyak orang. Bagaimana awal kisahnya, dan mengapa tokoh-tokoh tersebut akhirnya sangat menyesali penemuannya? Berikut informasinya. Dan sebelum menyimak informasinya, jangan lupa terus ikuti Notif Populer dengan menekan tombol like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Inilah kisah inventor yang menyesali temuan mereka, dari Bapak Bom Atom hingga penemu dinamit dan senapan AK-47, tangan saya berlumuran darah. Satu. Robert Oppenheimer, sang bapak penemu bom atom, tanganku berlumuran darah. Oppenheimer tahun 1904 sampai tahun 1967 adalah ahli fisika teori berkebangsaan Amerika Serikat. Saat Amerika menjalankan proyek Manhattan, yaitu sebuah penelitian di era Perang Dunia II untuk membuat senjata nuklir. Oppenheimer menjabat sebagai Direktur Laboratorium Los Alamos, dan bertanggung jawab melakukan riset dan desain bom atom. Keputusan Amerika Serikat mengembangkan bom atom, antara lain didorong oleh surat yang dikirim fisikawan kenamaan yaitu Albert Einstein kepada Presiden Amerika Serikat, Franklin Roosevelt. Albert Einstein menyampaikan dalam suratnya, bahwa dia memperingatkan kemungkinan munculnya bencana kemanusiaan, jika Nazi berhasil mengembangkan dan membuat bom atom. Ketika proyek Manhattan diluncurkan pada kuartal ketiga 1942, penelitian Oppenheimer tentang bom atom sudah sangat dalam. Pada tahun-tahun sebelumnya, ia sudah melakukan riset tentang neutron cepat, dan melakukan kalkulasi berapa banyak material yang dibutuhkan untuk membuat bom, dan seberapa besar efisiensinya. Jenderal Leslie Groves, Direktur Proyek Manhattan, mengakui kepiawaian Oppenheimer saat itu. Ahli sejarah Alex Wallerstein mengungkapkan, Oppenheimer terlihat dalam setiap tahapan penting pengembangan bom atom tersebut. Ia sendiri yang memutuskan bagaimana sebaiknya bom atom digunakan. Ia meminta agar bom atom tidak dijatuhkan di kota-kota besar. Ia juga masuk dalam komite yang memutuskan di mana saja bom-bom atom akan dijatuhkan, kata Wallerstein. Kurang dari 3 tahun setelah Groves menunjuk Oppenheimer sebagai Direktur Pengembangan Senjata, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di Jepang. Jumlah korban meninggal di kedua kota ini antara 129.000 hingga 226.000 orang. Tingginya korban akibat bom ini membuat Oppenheimer sangat menyesal. 2 bulan setelah bom atom dijatuhkan di Jepang, Oppenheimer mundur dari jabatannya sebagai Direktur Laboratorium Los Alamos. Pada 1947 hingga 1952, ia menjabat sebagai penasihat Komisi Energi Atom Amerika Serikat. Posisi tersebut ia manfaatkan untuk mendorong perlunya kontrol internasional, untuk mencegah proliferasi senjata nuklir, dan juga mendesak penghentian perlombaan senjata antara AS dan Uni Soviet. Sebelum bom atom memporak-porandakan Hiroshima dan Nagasaki, masing-masing pada 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945 yang menewaskan puluhan ribu orang, Oppenheimer pernah berujar, yang kemudian banyak diterjemahkan sebagai penyesalan. Pada tanggal 16 Juli tahun 1945,
tim Oppenheimer berhasil melakukan uji coba ledakan bom atom Alamogordo, New Mexico. Pagi itu, dari kejauhan, ia melihat efek ledakan berupa awan jamur yang membumbung tinggi ke angkasa. Ia berujar, "Saya teringat dengan kalimat di kitab Hindu, Bhagavad Gita. Sekarang saya menjadi kematian, sang penghancur dunia." Pada Oktober tahun 1945, ia bertamu ke Presiden AS Harry S. Truman dan mengatakan karena bom nuklir di Jepang, tangannya sekarang berlumuran darah. Sang presiden menampik kata-kata Oppenheimer. Truman mengatakan darah itu ada di tangannya dan biarlah dirinya yang bertanggung jawab. 2. Mikhail Kalashnikov, kreator senapan AK-47. Apakah saya juga jadi penyebab kematian mereka? Kalashnikov adalah perancang salah satu senapan yang paling dikenal di muka bumi, yaitu senapan semi-otomatis AK-47. Padahal awalnya, warga Rusia tersebut pada 1947, sekedar ingin membuat senapan yang sederhana, tahan banting dan dapat diandalkan. Dalam perjalanannya, senapan yang diberi nama AK-47 itu menjadi senjata andalan tentara Soviet, Rusia, dan puluhan tentara negara lain. Senapan AK-47 juga menjadi simbol revolusi di seluruh dunia dan ikut dalam berbagai pertempuran di Angola, Vietnam, dan Afghanistan. Tentara pemberontak juga menggunakan senjata ini, antara lain adalah kelompok FARC dan ELN di Kolombia, dan kelompok bersenjata di Palestina. Pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden dalam beberapa fotonya membawa senapan yang punya ciri khas kotak peluru yang melengkung tersebut. Popularitas AK-47 tak lepas dari desainnya yang sederhana, mudah diproduksi, dan mudah dirawat. Tak mengherankan, jika AK-47 adalah senapan serbu yang paling banyak dipakai di dunia, dan diperkirakan korban tewas akibat peluru yang disemburkan oleh senapan ini lebih banyak dari korban ledakan bom atom di Jepang. Apa tanggapan Kalashnikov? Dalam hidupnya ia tak banyak mengeluarkan penyesalan secara terbuka. Bahkan, suatu ketika ia berujar, "Saya bisa tidur nyenyak." Tapi, menjelang kematiannya, ia mengakui merasakan penderitaan spiritual yang sangat perih. Dalam surat kepada Gereja Ortodoks Rusia, seperti dibocorkan oleh media di Rusia 1 bulan setelah kematiannya, Kalashnikov mengatakan, ia merasa bertanggung jawab atas kematian yang disebabkan senapan AK-47. "Luka spiritual saya tak tertahankan. Saya terus bertanya ke diri saya sendiri, jika senapan yang saya rancang membuat sengsara, sebagai pemeluk Kristen Ortodoks apakah saya juga adalah penyebab kematian mereka?" tulis Kalashnikov. 3. Alfred Nobel, penemu dinamit, dihantui oleh kematian dan kerusakan. Publik mengenal Nobel, yang lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1833, sebagai figur yang aktif mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan dan perdamaian, yang namanya diabadikan sebagai penghargaan bergengsi tahunan, hadiah Nobel. Tapi penulis, ilmuwan, dan pengusaha ulung ini, ia juga penemu dinamit, yang ia patenkan pada 1867. Nobel sendiri sampai ia meninggal memiliki 355 paten. Setahun sebelumnya, pada 1866, Nobel mengembangkan metode yang memungkinkan penggunaan bahan peledak nitrogliserin, yang kekuatannya lebih besar dari serbuk mesiu. Yang ia lakukan adalah mencampur nitrogliserin dengan kiesel Guher, yang membuatnya berubah menjadi semacam pasta dan bisa dibentuk seperti batangan. Selain menemukan dinamit, Nobel juga menemukan detonatornya. Di tangan Nobel, bahan peledak yang tadinya susah dikontrol, bisa dipergunakan dengan aman. Penemuan ini membuka era baru di bidang konstruksi, selain juga mendatangkan kekayaan kepada sang penemu. Namun, dinamit tidak hanya dipakai untuk kepentingan sipil. Militer juga memanfaatkan temuan ini, yang menyebabkan jatuhnya korban ratusan ribu orang.
Di surat wasiat yang ditinggalkan Nobel, ia meminta kekayaannya dimanfaatkan untuk mendirikan yayasan. Dan berdirilah Yayasan Nobel, yang merayakan pencapaian ilmu pengetahuan dan perdamaian. Sebelum meninggal dunia di San Remo, Italia, pada tanggal 10 Desember tahun 1896, Nobel dikatakan dihantui oleh kematian dan kerusakan yang diakibatkan oleh temuannya. 4. Arthur Galston, penemu agen orange, sains bukan untuk hancurkan manusia. Ilmuwan Amerika Serikat, Arthur Galston, tak pernah membayangkan temuannya menjadi senjata perang, yang dikenal dengan nama agen orange. Galston bereksperimen dengan asam triodobenzoik, yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan tanaman kacang kedelai, dan membuat tanaman ini tumbuh lebih cepat. Namun diketahui pula, pemakaian yang berlebihan akan membuat daun-daun tanaman menjadi rontok. Temuan Galston tak terbatas digunakan pada bidang pertanian saja. Ilmuwan-ilmuwan lain menggunakan asam triodobenzoik untuk membuat agen orange, sebuah herbisida yang bisa menggunduli hutan dan tanaman. Inilah yang dilakukan militer Amerika Serikat dalam Perang Vietnam tahun 1955 sampai tahun 1975. Mulai 1962 hingga 1970, tentara Amerika Serikat menjatuhkan kurang lebih 20 juta galon herbisida, untuk merusak tanaman dan membongkar posisi, serta rute yang dipakai oleh gerilyawan Viet Cong. Agen orange tidak hanya merusak tanaman, tapi juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Komponen agen orange yang paling berbahaya adalah dioksin. Dioksin adalah polutan yang bisa bertahan hingga beberapa dekade dan dapat memicu kanker, cacat bagi bayi dalam kandungan, masalah infertilitas, dan serangan terhadap sistem saraf dan sistem kekebalan. Peringatan yang dikeluarkan Galston, dan sejumlah saintis lain mendorong pemerintah Amerika Serikat melakukan kajian. Setelah hasilnya keluar, Presiden AS ketika itu, Richard Nixon, memerintahkan penghentian penyemprotan agen orange. Pemanfaatan temuannya untuk kepentingan yang merusaknya membuatnya sadar, bahwa temuan ilmiah apapun bisa dibelokkan dan berdampak negatif. Dan baginya, agen orange adalah penyalahgunaan sains. Sains sejatinya dikembangkan untuk meningkatkan kehidupan manusia, bukan malah untuk menghancurkannya. Penggunaannya sebagai senjata militer bagi saya itu sesuatu yang sangat tidak dianjurkan, ujar Galston. Itulah kabar notif populer dari kami, semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di notif populer selanjutnya, terima kasih. Never easy growing up. About time I read a book to distract myself from this reality.